Shalom, selamat malam. Salam sejahtera buat Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Malam ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih boleh diperjumpakan kembali lewat ibadah PWGT secara live streaming. Malam ini yang menjadi mimbar pelayanan PWGT adalah keluarga Nyonya Tabita Takna dan keluarga Nyonya Yohana M. Pakiung. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah. Untuk itu saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 15 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oh
Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sedar bila aku tak benar. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari kita siapkan bacaan kita. Saya pilih dari pertama Samuel pasal 25. Ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-38. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, Engkau selalu nyatakan di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Terima kasih kalau di hari ini Engkau telah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami. Dan pada malam ini, Engkau menghimpunkan kami bersama-sama, menyembah Engkau bersama dengan keluarga kekasih kami, yang menjadi mimbar pelayanan ibadah PWGT Jemaat Masaleh, yaitu keluarga Nyonya Tabita Ta'nak dan keluarga Nyonya Yohana M. Pakiung. Saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menuntun, menguasai kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi bagian kami yang akan menguatkan dan mengingatkan kami semua. Berbicaralah kepada kami ya Allah, dan jauhkan daripada kami kuasa-kuasa kegelapan. Semuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari pertama Samuel pasal 25 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-38. Firman Tuhan berbunyi dengan judul perikop Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik. Tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka
selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang?" Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia." Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahunya. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadinya telah berkata, "Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun, sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Beginilah kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika kutinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun dari semua yang ada padanya." Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah ke depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal,
orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu, Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirman-Nya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebajikanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Sampailah Abigail kepada Nabal, dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi, ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakannya kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membantu. Dan kira-kira 10 hari sesudah itu, Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati. Amin. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Dari bacaan kita tadi, saya memberi sebuah tema perenungan yang berjudul kebijaksanaan istri dapat menyelamatkan suaminya dan seisi rumahnya. Kebijaksanaan istri dapat menyelamatkan suaminya dan seisi rumahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perikop ini
berbicara tentang seorang istri yang sangat bijaksana. Mengapa disebut istri yang bijaksana? Karena tindakannya yang sangat bijaksana, di mana dapat mencegah Daud melakukan pembalasan hutang darah terhadap suaminya yang bernama Nabal. Nabal artinya tolol. Seorang yang kaya penghuni Maon di tenggara Hebron dari suku Kaleb. Ia adalah seorang yang kaya yang mempunyai banyak ternak domba dan kambing. Ketika Daud menjadi buron pada masa pemerintahan Saul, Daud mendengar bahwa Nabal mencukur domba-dombanya. Menurut tradisi yang ada pada saat itu, bahwa masa mencukur bulu domba adalah masa ceria menyambut tamu. Karena itu Daud mengutus 10 orang anak buahnya menjumpai Nabal dengan permintaan agar Nabal melayani anak buahnya itu pada hari raya. Sebagai imbalan jasa Daud melindungi kawanan ternaknya dari penyamun. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, Nabal yang tingkah lakunya sesuai namanya menganggap Daud tidak punya arti apapun sehingga menolak permintaannya. Nabal menjawab anak buah itu, anak buah yang disuruh oleh Daud, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu?" Pada waktu sekarang ini banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka menceritakan kepadanya tepat seperti apa yang dikatakan Nabal kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira ada 400 orang maju mengikuti Daud. Sedang 200 sedang tinggal menunggu kawanan ternak yang ada. Dari kisah itu diceritakan bahwa Abigail istri Nabal telah diberitahukan oleh seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuan kami. Tetapi Tuan kami memaki-maki mereka." Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di sekitar mereka.
Ketika kami di ladang, mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang dan malam. Oleh sebab itu pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Apa yang dilakukan oleh Abigail? Diceritakan bahwa Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnya lah semuanya itu ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya, karena perempuan itu dengan menunggang keledainya turun dengan terlindung oleh gunung. Tampaklah Daud dengan orang-orangnya turun ke arahnya, dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Ketika Abigail melihat Daud, Abigail segera turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu, dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuhan suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat kepada Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keseluruhan peristiwa yang terjadi antara Nabal, Abigail,
dan Daud dapat memberi pemahaman kepada kita bahwa betapa pentingnya memiliki sikap yang baik terhadap sesama, khususnya bagi orang yang sangat membutuhkan pertolongan dari kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, tugas dan tanggung jawab kita ialah melayani sesama yang membutuhkan pertolongan dari kita. Sikap yang dilakukan oleh Abigail ini hendaklah menjadi contoh dan teladan bagi kita, bagi khususnya ibu-ibu, untuk segera bertindak bijaksana dalam melihat situasi yang genting. Seandainya Abigail tidak berani bertindak segera, mengambil kebijaksanaan untuk menebus kesalahan suaminya itu, maka akan terjadilah pertumpahan darah dalam rumahnya, di mana kita harus turut mengambil bahagian dalam usaha memperbaiki situasi yang mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Oleh karena itu, bagi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, peran sebagai seorang istri sangat luar biasa di tengah-tengah perjalanan kehidupan keluarga. Lanjutkanlah dan lakukanlah peran itu sebagai seorang istri, untuk selalu setia menolong, untuk selalu setia melihat kehidupan keluarga, supaya keluarga itu tetap berjalan atas kehendak Tuhan. Amin. Itulah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi terang dalam kehidupan kita, terkhusus buat ibu-ibu. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur kita atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi sebelumnya itu mari kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Mengiringi persembahan kita akan menyanyi Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menentang di tengah bahaya. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluaslah. Mari bersama-sama kita berdoa. Tak henti-hentinya kami selalu datang menyembah Engkau, memanggil nama-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur untuk segala tuntunan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Teristimewa dalam penyembahan kami,
bersama dengan PWGT Jemaat Masale pada malam ini. Terima kasih Engkau telah memberikan kami waktu di mana kami boleh menyanyikan pujian bagi-Mu dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya ya Bapa, firman-Mu yang telah kami dengar mengingatkan kami dalam hal tanggung jawab kami, secara khusus sebagai seorang istri di tengah-tengah kehidupan keluarga, yang senantiasa selalu sabar dan setia menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Dan juga ketika dalam kehidupan keluarga ada masalah yang terjadi, tugas dan tanggung jawab istri bagaimana juga turut menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama Bapa. Terima kasih pula kalau lewat penyembahan ini kami telah memberi persembahan kami lewat apa yang telah kami terima. Berkati persembahan syukur kami, semoga dipergunakan dengan baik. Dan berkati yang masih ada pada kami, semoga kami pakai juga untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa di sorga, di saat ini kami mau berdoa untuk kedua keluarga yang menjadi mimbar pelayanan ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam ini. Kami mau berdoa buat kehidupan keluarga kekasih kami. Yang pertama, keluarga Ibu Tabita Ta'anak. Tuhan melihat dan mengetahui bagaimana kehidupan orang tua dan keluarga kekasih kami ini. Dalam kehidupannya, Engkau tahu Tuhan bahwa kadang-kadang dalam kelemahan tubuh karena penyakit. Dan saat ini mungkin sedang bergumul karena sakit. Oleh karena itu kami memohon Tuhan menyatakan pertolongan bagi ibu kekasih. Memberikan kesehatan, kekuatan. Memberi kesembuhan baginya. Semoga ya Allah, orang tua terkasih boleh menikmati kehidupan dalam kehidupan karunia Tuhan. Berkati anak cucu dari orang tua kekasih kami, Ibu Tabita Ta'anak. Baik yang bersama-sama dengannya maupun yang tinggal berjauhan oleh karena pekerjaan dan juga karena pendidikan. Kami mau berdoa Bapa untuk segala bentuk kehidupan keluarga Ibu Tabita Ta'anak. Tuhan memberkati rencana-rencana yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan terus tinggal bersama-sama di dalam rumah ibu kekasih. Semoga ketika Tuhan hadir di rumah kami, kuasa-kuasa kegelapan akan jauh. Dan kami tetap merasakan sukacita karena kuasa Tuhan hadir menyertai kami. Di saat ini juga Bapa, kami mau berdoa buat keluarga Nyonya Yohana M. Pakiung. Kami berdoa dan mengucap syukur bersama-sama bahwa atas pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang hidup keluarga, Tuhan tetap menyatakan penyertaannya dan pengasihannya. Walaupun saat ini Ibu Yohana sementara berobat jalan karena sakit. Oleh karena itu kami mohon Tuhan menyatakan pertolongan bagi Ibu Yohana. Memberikan kesembuhan baginya dengan cara Tuhan sendiri dan menurut waktu Tuhan sendiri. Kiranya ibu kekasih boleh pulih dari sakitnya dan boleh melanjutkan berbagai aktivitas dalam kehidupannya. Bapa di sorga,
Kami berdoa buat suami, yaitu Bapak Martinus MP, dalam masa pensiun dan dalam usia lanjut. Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam sepanjang kehidupannya. Diberkati dalam setiap rencana-rencana dan tugas tanggung jawab yang diemban. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat anak dan cucu karunia Tuhan, buat keluarga kekasih kami ini. Seperti kami berdoa buat anak Joni bersama keluarga di Makale, anak Adri bersama keluarga di Londa, cucu Ola di Palu dalam pertumbuhannya dan dalam pendidikannya, cucu Epi dalam studinya di Unifa Makassar. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan mereka semua. Tuhan melihat setiap apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya itu. Dan juga kami berdoa buat semua keluarga di mana saja mereka berada. Kiranya tetap juga dalam penyertaan, kasih dan pemeliharaan dari Tuhan sendiri. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan untuk segala rencana-rencana yang tidak disampaikan oleh keluarga, tetapi dalam hati lewat kerinduan mereka semua. Kiranya Tuhan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih kalau pada malam ini kami yang boleh hadir bersama-sama beribadah, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Diberkati kehidupan kami semua. Berkati yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan saat ini. Pemandu liturgi, pemandu musik, dan multimedia. Diberkati Tuhan untuk semua pelayanan kami. Berkati jemaat-Mu, jemaat Masale, dalam berbagai keadaan yang dialami dan dilalui. Kalau ada yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Yang bergumul karena kebutuhan hidup, mari Bapa Engkau memberikan kebutuhan bagi mereka. Dan bergumul karena persoalan lain, mari Bapa Engkau senantiasa memberi kepada mereka jalan keluar. Yang bersyukur, mari Bapa Engkau memberkati syukur dan sukacitanya. Begitu juga buat orang tua kami dalam usia lanjut atau lansia. Diberi hikmat selalu oleh Tuhan untuk melihat kehidupan ini. Semoga tetap menyerahkan kehidupannya hanya ke dalam tangan-Mu. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Dengarkan doa kami, permohonan kami, syukur kami. Yang kesemuanya ini kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, saya menjemput kita bangkit berdiri, kita akan menyanyi, Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku. Mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku
tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan dan seluruh yang hadir dalam mengikuti ibadah PWGT Jemaat Masaleh pada saat ini, pergilah dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibu-ibu disilahkan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah PWGT pada malam hari ini. Dan atas nama keluarga yang sudah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah melayani pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan dalam keluarga. Dan terima kasih juga kepada operator musik dan multimedia yang sudah membantu dalam pelayanan pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.